Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita bersyukur pada kesempatan malam ini bisa mengkaji kembali yang kemarin. Kalau malam Kamis Paraton kita tafsir, dan kalau kemudian kita di malam Sabtu kita mengkaji tentang hadis ya yang berkaitan dengan fikih. Baik. Alhamdulillah, mari kita mendoakan bersama untuk para guru kita, orang tua kita, dan juga senantiasa kita mendoakan negeri ini, Indonesia, umat ini mudah-mudahan selalu hidup dalam damai dan sekian sejahtera. Mudah-mudahan COVID yang semakin melanda ini juga Allah kasih kemurahan ya bagi kita untuk disembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan ya di bagian yang kemarin. Kalau mau jual beli di masjid boleh enggak gitu? Enggak boleh. Misalnya Pak Roto beli sepeda dengan transfer dari masjid, ini enggak boleh. Yang penting pembayarannya tidak di dalam masjid. Kalau pesan terus nanti klik transfernya di luar, itu tidak apa-apa. Itu yang kemarin kita lanjutkan di sana ya. Nah, termasuk apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya di kitab Ibanatul Ahkam ini syarah dari kitab Bulughul Maram. Rakhasa syari fil naum fil masjid kama ajaza iqamatal marid bihi wa nusibal khimah lahu kama waqa'a dzalika fil ma'had an-nabawi di Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu ya. Jadi boleh ya Mas Abisat misalnya nanti mengadakan kegiatan apa begitu di masjid, lalu kok ada kalau berdasarkan hadis ini ya, ketiduran di masjid itu tidak apa-apa ya, ini tidak apa-apa. Jadi jawazun naum fil masjid ini tidak ada masalah. An Aisyah qalat usiba Sa'ad yaumal handaq fadaraba ala Rasulullah khaymah fil masjid ya'udahu min qarin. Jadi boleh kemudian di saat itu Rasulullah membuat kemah. Nah, kemah itu pengertiannya ya tempat yang kemudian untuk merawat yang sakit. Nah, kita memang belum lumrah ini Pak hadirin juga Pak Roto di masjid ini ya Pak Asdafu. Kalau masjid-masjid dulu itu kan ada penginapan di bagian area masjid, ada untuk para kalangan musafir gitu. Jadi integrasi ruangan-ruangan yang memberikan layanan kepada masyarakat. Itu Pak Roto. Misalnya di sini ini ruangan nanti TPG, ini ruangan nanti untuk klinik gitu kesehatan di bagian area masjid sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Tapi bahwa kemudian hal-hal yang bersifat jual beli itu memang tidak dibolehkan di dalam masjid. Nah, ini rakhas syari itu berarti memberikan kemudahan. Kadang kita itu terlalu ketat dengan masjid, cuma
terkadang juga terlalu longgar dengan masjid. Nanti kita lihat ya beberapa kelonggaran yang ada di masjid itu. Wa anha ya qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni ana anzuru ilal habasyah yal'abuna fil masjid. Bahkan Rasulullah itu pernah melarang ya menghalang-halangi ana ya Aisyah itu yang kemudian ingin melihat ada rombongan dari Habasyah ya yal'abuna fil masjid yang sedang bermain di masjid. Kalau begitu sebenarnya anak-anak itu bermain di masjid bagaimana? Kalau didasarkan ini asal tidak memotorin dan mengganggu saat beribadah itu tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak misalnya maaf, putra saya terus gedorin kaca pecah, nah itu yang ini yang tidak boleh. Ya termasuknya misalnya di sini merokok di dalam masjid ya, terus kemudian ngobrolin sampai yang tak terkontrol, nah itu yang tidak boleh. Tentu karena tidak hanya di masjid tapi di ruangan lain itu juga mestinya tidak etis ya. Jawazu baqa'il marid fil masjid walau kana jarihan. Jadi orang yang terluka itu juga boleh dirawat di dalam masjid tadi, makanya boleh mendirikan klinik ya di bagian masjid. Kalau di MAJT bagian utara itu saya lihat ada ruangan, biasanya saya bekam di sana. Ada di situ untuk convention, untuk yang bekam holistik apa itu macam-macamnya. Kalau yang di sebelah selatannya kan convention hall ya, convention hall untuk mantenan untuk seminar itu. Yang saya tahu di Masjid Baitur Rahman yang bawah itu SD-nya masih di situ buatan Pak Rono? Mas Isriati atau masih ya? Masih di situ. Lalu tapi yang jelas saya pernah masuk ke ruangan di bawah itu ruangan seminar. Dan saya pernah beli baju koko di bagian ruko-ruko bawah tangga. Itu karena bawah itu tidak bagian dari masjid. Karena masjidnya itu naik ke atas. Masyru'iyatul iyadatul marid jawazun bil khimah ya, dan di sini kemudian bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hanafiyah ya, fakana fil din al-islami ya wa tasirun hanna ta'amuq wa tasydid fa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra li'abil habasyah ya bil haram bil masjid. Jadi boleh bermain di masjid sebatas ya tidak mengganggu. Makanya bismillah ya alhamdulillah masjid ini tidak terlalu alergi ya dengan anak-anak ya, anak-anak nggak masalah. Toh juga anak-anak cucu-cucu kita sendiri ya Warata udah gede-gede semua, tinggal nunggu cucunya nanti. Ya baik, kita lihat nih. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni bidaihi ya Rasulullah itu menahan gitu ya dengan ridha Rasulullah wa na'udul habasyah ya'uduna fil masjid hatta akun ana alladhi as'amu fadhuru qadral jariyah hadis yasin al harisa al-lahwi ya. Jadi ini boleh. Jawanu dzarri ilallah bil mubah, seperti misalnya Pak Roto kita ini hukumnya goes itu menjadi sunnah. Melihat yang goes itu mubah. Jadi kita ada misalnya pawai itu masa bisa itu sebenarnya boleh. Ada marching band macam-macam di Simpang 5 itu boleh dilihat. Yang tidak boleh dilihat ketika rombongannya itu ya lalu pakai yang seksi-seksi itu, lalu sampai melihatnya dengan seksama itu maksudnya nggak boleh itu. Tapi kalau kemudian di situ ada party, ya flowers, bunga, lalu macam-macam itu boleh. Walaupun waktu di pesantren Pak Roto saya dulu hampir 3 tahun itu jarang melihat yang seperti itu. Mungkin karena doktrin di pesantren jangan terlalu melihat itu sehingga mudah menghapus hafalan. Kalau anak-anak sekarang kan nggak terpengaruh gitu, hafalannya nggak hilang. Karena nggak ada hafalannya atau hafalannya sedikit masih bisa ini. Alhamdulillah sekarang banyak yang di sekolah-sekolah juga pada menghafalkan, tidak semua ya. Baik.
Lalu jawazul la'bi bisilah ala tariqati tabrib lil harbi wa tansyid. Ya, boleh itu bermain ya untuk pendidikan. Jadi kita ini ta'allamu ala takum bisibah wa romah. Kalau di SD kegiatan ini napa mawon ya Pak Rata? Ekstranya memanah ya. Oh enggak ada gurunya. Oke. Kalau berkuda hampir enggak ada ya. Di sekolah-sekolah berkuda, berenang kadang ya ke hotel begitu ya, situasional ya, nasional. Saya ada program renang di depan rumah seminggu 2 kali untuk. Nah itu kalau itu renang-renang karena pandemi ya. Husnu khalqir rasul ma'ali wa karama asyarati lahum. Kalau begitu Rasulullah itu tidak sangat kaku begitu melarang, bahkan beliau kemudian dengan ridanya, dengan serbannya itu kemudian melarang yang bermain di situ untuk tetap aja bermain gitu, melarang yang melarang untuk bermain. Lalu Rasulullah itu berdasarkan hadis ini juga bagus akhlaknya terhadap keluarganya. Nah kita ini kan dianjurkan untuk meniru Rasul sebisa yang kita ini. Mas Abisat kayaknya belum pernah keluar negeri ya? Belum kan? Padahal usianya udah 20 kan? Insya Allah. Nanti kalau kuliah ada ya sandwich ya jadi TKI. Cita-cita ya lah, kalaupun pekerja itu yang staf profesional itu. Ya. Kalau di luar, tapi memang cita-cita banyak orang di Indonesia diantaranya TKI ya Pak Roto ya, karena peningkatan income-nya lebih cepat. Adik saya dulu pengen magang di Jepang 2 tahun dan tetangga itu yang magang ke Jepang lalu pulang membawa 2M kayak begitu. Nah saya pun merasakan ketika di Aussie itu di Australia itu ya gampangnya ngomong itu Pak Sdaku. Di sana sehari itu kalau dikonversi gaji kita di Indonesia sebulan. Jadi sehari ya. Jadi kalau kita rata-rata misalnya PNS ataupun UMR ya Semarang itu 2,5 juta per bulan. Di sana itu 1 hari bisa kerja 10 jam. 1 jamnya $25. Dolarnya Australia 10.000. Jadi kan $250. Kalikan 10.000 kalau ini kan 2.500.000 every day. Tinggal seminggu itu paling 5 kali. Nah itu makanya ada percepatan gitu. Nah itu kalau tadi disinggung Pak Roto berkaitan untuk peningkatan income. Dan di sana pekerjanya tidak di sini kayak seperti ini Pak Hamid tadi. Jadi kalau di sana per hour, per jam. Kalau di kita kan harian, bangun rumah harian, bekerja di sawah harian, ya, lalu menata apa itu harian. Di sana enggak, jam. Minimal 8 jam ya. Yang 10 jam itu memang biasanya di pabrik ya, di sana operator dan sebagainya. Kalau saya pernah ikut, istri juga begitu, student kita kalau di sana itu kan berkebun atau kemudian di perusahaan di luar kampus gitu ya, jam kuliah itu kalau berkebun memanen stroberi itu, nah itu per tray rata-rata ya dapat $150 lah sehari, 150 ya kira-kira. Jadi hampir 1.500.000 berkebun, itu berkebun metikin stroberi. Ya di kita beragam, ada yang 1 bulan ratusan juta ya ada. Ada yang per tahun puluhan juta euro mesti ento. Ya, guru honorer itu pinter nih Pak dihitung. Baik, ya mudah-mudahan tetap nyatanya ya yang jadi security ya tetap makan, yang jadi komisaris yang makan itu aja. Kadang malah yang level bawah itu anak ataupun kemudian keluarganya malah lebih banyak daripada yang
pada pangkat yang di atas gitu ya, itulah kehendak Allah. Faddala Aisyah wa 'idhima mahallaha inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini memang utama, dia memiliki derajat yang tinggi karena memang beliau istri dan sekaligus yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-'id yaghtafiru lahu min al-lahwi wal lahwi ma la yaghtafiru li ghairihi. Jadi kalau kebetulan waktu dibolehkan tadi itu banyak bermain itu khususnya di hari raya. Ya. Jadi hari raya itu memang mestinya kita happy. Justru kita bisa berbagi juga dengan yang lain. Di yang lain tentu boleh tapi tidak selonggar ketika kemudian yaumul lain. Baik, ini masih babakan masjid. Kita kalau bisa tuntaskan malam ini tentang masjid. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa anha anna walidah sauda kana al-ahba fil masjid fa kana ta'tini ba'da sa'ati. Ya, jadi walidah sauda itu punya tenda di masjid dan itu yang kemudian dipakai dasar ini untuk kemudian kita diperbolehkan memiliki satu bentuk apa ya ya hal yang kita pakai khimah fil masjid. Nah, fadilatus sidqi wa annahu manjibun al-hilal ijabatu du'al mazlum. Kita ini termasuk dari hadis ini dimintakan untuk meminta doa dari orang-orang yang terzalimi. Jadi misalnya kok ijabatu du'al mazlum itu mesti lebih mustajab. Ini jauh misalnya Mbah Hambali kok sedang dizolimi orang lain, itu doanya lebih manjur. Nah, tantangannya, misalnya di siapa namanya lupa saya, Alfi. Ya. Di Alfi itu kalau lagi disakitin orang, biasanya marah kan? Marah. Pak Roto atau saya Pak Hambali, misalnya Pak Hambali disakitin orang kan mesti jueng kan. Dan rata-rata kita begitu. Sehingga energi untuk kita berbalik berdoa, kita ini kalau tafsir yang kemarin yuwaswisu fisudurinas, kita digoda oleh setan untuk lebih meluapkan kejengkelan tadi itu. Dan lupa bahwa kita yang terzolimi tadi energinya sedang memuncak untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini idealnya kalau diajarkan dari sini, begitu kita terzolimi lalu bersabar, energi ini jangan kita kompensasi untuk meluapkan kemarahan pada orang yang menzolimi atau bahkan kepada Tuhan sekalipun. Tetapi apa? Diajarkan untuk lalu bersabar dan berdoa yang positif. Wah, ini berat ya. Makanya kalau kita lagi dimarahin kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk lalu berwudu, duduk kalau masih marah lalu berbaring. Kalau hebat lagi kan kemudian kita bisa wudu, mandi begitu, lalu berdoa, ya apalagi itikaf berdoa, itu luar biasa itu. Kayaknya berat. Lagi dipisuin orang lain, wah udah asar, misalnya maaf nih. Kita sebagai atau misalnya Pak Hambali sebagai orang tua orang gini-gini loh, itu kan mesti marah juga. Ono waktu tak sawat misalnya. Terus kemudian kita diam berwudu lalu berdoa, ya Allah, dia yang muda yang tidak tahu, ya misalnya dia yang baru tidak tahu bahwa saya orang tua yang sudah lama, misalnya kayak begitu. Atau misalnya di Alfi yang kemudian di sekolah misalnya, ya lalu sesama siswa, ini kok teman saya nggak mau tahu, saya sering tasnya dibuang, sepeda saya dirusak, ya saya diancam, itu luar biasa itu. Jadi pertetanggaan itu bisa memunculkan doa yang manjur, juga bisa memunculkan ketidakbaikan. Persahabatan yang baik itu bisa memunculkan kebaikan, tapi ketika ada ancaman dalam persahabatan itu juga sesungguhnya membuka untuk terijabah doa. Itu idealnya. Kalau ada yang jahatin, kira-kira kita berusaha diem lalu berdoa, ya Allah sepeda saya dirusakin, semoga engkau ganti dengan motor yang baru. Begitu.
Saya dulu kayaknya pernah menceritakan ketika disalib dengan tanpa perhitungan begitu oleh mobil bagus di daerah Gajah itu, hujan banjir, nyiprat semua itu. Novel saat itu masih di Darul Quran di SD di Gergaji itu. Jadi tiap hari itu 4 tahun saya jemputin pulang pergi itu. Nah, ketika kemudian di Gajah itu ciprat banjir, percerat gitu, basah semua. Nah saat itu ya saya sama Novel kejar, tak gedor, ya nggak balas ya, karena dia tahu ya. Tapi andekan kemudian saat itu saya membayangkan, udah dibiarin aja, lalu berdoa, ya Rabb, memang saatnya sekarang ini lagi naik sepeda motor, izinkan kami memiliki kendaraannya roda 4 yang tidak hujan panas, mungkin lebih manjur. Dan seingat saya baru 2 tahun kemudian lagi punya kendaraan roda 4. Saat itu Novel masih ya kelas 2 kayaknya Pak, kelas 2, terus pindah ke sini kelas 4 gitu. Ya itu. Jadi kalau rumah kita kok terzolimi, ya kita berdoa. Masa bisa kok dinyek tonggo atau dinyek sapa lanang nom klonta-klonto dhewean ora jelas. Itu saatnya berdoa. Ya Allah, kayaknya ndak enak saya. Setiap jalan ya kayaknya kok setiap mata memandang dengan cara yang agak nyinyir gitu. Oh, itu saatnya berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kemudian dihina dan kemudian malaikat menawarkan untuk meruntuhkan yang menghina itu, Rasulullah lalu menjawab, jangan. Karena bisa jadi dia tetap musyrik dan kafir menentang Islam, tapi bisa jadi anak keturunannya yang nanti masuk Islam. Itu Rasul memang agak jauh. Kita setidaknya minta yang baik gitu, tidak ada masalah. Mas bisa kok dinyek wong wedok, alah mas sampai welek ini kok nyedek ya aku. Nah itu untuk berdoa. Itu. Saya punya kawan itu Pak Roto, sekarang penggede juga di Jakarta. Itu dulu sampai diludahin itu pasti. Enggak maco awakmu itu. Ya, tapi berbalik sekarang udah jadi istrinya. Jadi istrinya mungkin doanya itu waktu diludahin itu lalu berdoa kuat, ya Allah, nasibnya jadi laki-laki yang dihinakan perempuan, lalu dibukakan hatinya. Saya ini bukan ngerasain karena kisah ini dari beliau dan insya Allah beliau juga tidak keberatan untuk cerita ini saya kisahkan. Nah sekarang ini pertanyaannya, misalnya teman-temannya di Avian, bagaimana dengan meludah di masjid? Al-busaq fil masjid kama min hadisi Anas radhiyallahu anhu, bahwa itu merupakan khati'ah, memang keburukan, tetapi bagaimana wa kafratu dafnuha. Kalau kemudian ludah itu tidak najis. Ya. Kalau kemudian kita tanpa sengaja atau bahkan sengaja meludah di masjid, kalau era dulu karena memang masih pasir, ya lalu ditutupin. Di sini biasanya wa kafaratu dafnuha. Dafnuha itu mengubur. Jadi bekas ludah lalu ditutupin, kayak kita nutupin kotoran apa gitu ya, kotoran kucing atau apa itu. Tapi kalau kemudian di sini dijelaskan bahwa au mafrusyan fala yumkinu dafna bal wajib mashuha. Kalau dia berupa karpet lalu keludah ya kita usapin. Kafarahnya begitu. Tapi sebenarnya haram enggak? Ya enggak boleh karena ngotori masjid, tapi itu caranya. Lawang kita ini menyiparkan air wudhu ke masjid aja enggak boleh, apalagi meludahi. Tapi ini yang dijelaskan dari hadis Anas bahwa orang-orang yang kebetulan meludahi atau bahkan muntah tanpa sengaja, ya caranya harus segera membersihkan itu. Nah, bagaimana dengan disinfektan yang dipakai untuk itu? Memang pada dasarnya dihindari, tapi karena kondisi ini maka semprotan disinfektan ya, atau hand sanitizer itu boleh kita pakai. Bahkan kemudian untuk sholat, beberapa mazhab membolehkan itu. Termasuk masker. Masker ini memang pada prinsipnya ketika sholat itu baiknya dicopot.
Tapi karena pandemi, maka masker ini harus tetap dipakai. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan social distancing atau distance of soft di sini? Ya, tidak tahu. Dan kampus tesih jarak ini, Pak. Tesih nggih, tesih. Di sini aja kayaknya. Ya kita buat sendiri aja lah. Ya, kadang kita husnuzon ya Pak Roto, sesama tetangga. Gitu. Tapi begitu sholat di sini, sampingnya Pak Asdaku, di situ Mas Abisat, sampingnya sana orang nggak jelas kan nggak tahu. Tadi pagi saya ngisi kuliah Pak Asdaku, salah satu mahasiswinya itu di komplek perumahan Korpri sini. Memang benar di sekitar sini blok C ya, ada yang positif 5 orang ya, dan di lockdown rumah. Nah, kita hati-hatilah. Mudah-mudahan kita ini lekas sembuh. Tadi saya juga dapat WhatsApp grup dari menantunya Ketua BIP Badan Ideologi Pancasila, kan positif 35 hari di karantina, diobati, alhamdulillah ini hari keluar swabnya positif. Positif sembuh maksudnya, sudah negatif. Ya, sudah negatif. Dirawat 35 hari. Lalu tadi saya saksikan istri itu membuka media sosial itu Dokter Sagira. Saya kenal baik di Jogja beliau, seorang dokter ahli spesialis bedah. Dan dulu seingat saya 20 tahun yang lalu sudah menulis tentang sholat dan kesehatan. Tadi itu beliau mempraktekkan, begitu kita ini sujud lebih lama, ya itu ternyata jantung kita itu menurun ke bawah, dan itu kemudian di bagian sini memproteksi, ada bagian yang kemudian lebih disehatkan. Nah makanya bismillah ini selain juga kedisiplinan kita protokol kesehatan, menggunakan ya terapi-terapi yang memang mukjizat Allah hadirkan. Bahasanya Dokter Sagira tadi mukjizat dari kehijaban sholat gitu. Kalau saya selalu meneguhkan, mari sholat malamnya lebih dikuatkan untuk memperkuat imun diri kita, apalagi sedang punya hajat. 46. Ini pun kantun 2 menit. Monggo kalau ada yang mau di sharingkan, Mas Alfian tidak apa-apa nanya apa gitu. Nah, kalau tidak ada nanti saya tambah satu. Ya. Insyaallah nanti Sabtu depan kita masuk di bagian sifatus sholat. Ini jilid yang pertama, ada 4 jilid. Yang ditafsir kemarin juga 4 jilid, nanti sambil jalan ini sudah separuh sendiri tanpa terasa 1 tahun. Baik, kita sampai tuntaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syari' ya nadaba al-hakim ila imaratil masjid wa tasyidiha bi ta'ah wal ibadah. Wa qala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Siapa itu? Orang-orang yang memang biasanya memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Alladzina qulubuhum yata'allaqu bil masjid. Itu yang dirindukan surga. Wal yaumil akhir termasuk adalah yang percaya dengan hari akhir. Jadi kelihatan orang-orang ahli masjid itu kelihatan. Wa qamas shalah, lalu yang mendirikan sholat. Kelihatan juga dari murid-murid Pak Roto yang rajin-rajin sholat. Kelihatan kan sama yang enggak dari wajah. Wa adaz zakat, lalu menunaikan zakat. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan besar.
Potensi zakat terbesar di dunia kita di Indonesia sekarang masih belum cukup tergali dengan baik. Walam yakhsha illallah fasaulaka yakunu minal muhtadin. Jadi harapannya dengan kemudian kita menghidupkan kehidupan ini, kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu. Dan saya kalau kemudian misalnya Mas Abisat seperti ini bisa istiqomah 1-2 tahun ke depan, insya Allah lah nasibnya pasti akan lebih baik. Bismillah. Gitu. Yang penting istiqomah dalam baik. Kalau ada godaan ya dihindari. Dan kadang godaan itu menimpa orang-orang yang namanya bagus. Loh kok begitu? Supaya bisa kelihatan mana yang beriman benar atau enggak. Mas Ampian misalnya. Mas Abisat benar enggak? Nanti Allah hadirkan ujian misalnya. Makanya minta ke Allah, jangan uji engkau ya Allah yang saya tidak kuat. Itu saya bersyukur Pak Roto di Jogja 10 tahun dengan kondisi itu, alhamdulillah masih saya selamat dari pergaulan. Ya, yang seperti itulah di Jogja. Punya motor sendiri, Jogja apalagi era tahun 2000 itu udah mulai bebas Pak. Hadirin. Boleh ke Pak Hambali ya, Kali Urang, Parangtritis. Hotel itu juga enggak ditanya kayak sekarang ya, mana KTP-nya suami istri, kebayang kan? Dikontrakan itu terserah Pak Kos itu yang penting bayar. Mau ngurusin lebok ke lanang wedok orang urusan. Sidi-sidi yang semacam-macam saat itu bebas berkelana. Kalau sekarang lebih bebas lagi karena internet. Tapi kan diprotek pemerintah. Nek sing iso buka ya tetap kebuka. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama untuk memakmurkan diri. Wanaha an zukhrufaha. Lalu ya, ini kan hadisnya la taqum sa'ah. Loh, kok tiba-tiba ke sini. Ya, ternyata ada yang terlewat tadi. La taqum sa'ah hatta yatahana an-nas fil masjid. Ini yang dulu kita singgung itu Pak Roto. Tidaklah terjadi kiamat sehingga tanda-tandanya berlomba-lomba bermegah-megahan dalam masjid, membangun masjid. Ya, termasuk di sini yang disinggung adalah arfa wa ausa, mempertinggi masjid dan memperluas kemegahan masjid. Di masa pandemi ini ya memang ya, saya membayangkan, saya selalu kalau masa pandemi memang lebih di luar Pak Roto. Ya. Tapi saya bayangkan begini, ini jamaah maghrib itu andaikan kayak separuhnya Jumatan itu kan keren. Sampai ke sini lah gitu. Ini kan 2-3 shot itu sampai ke sana tempatnya Mbah Minto sana. Dan itu pun laki semuanya. Ya, di sini ini kemudian disebutkan yang disinggung oleh Rasulullah, ya tafakhkhar nas fil bina ta'ayyakum ahadum lil akhar masjid ahsan aw arfa, ya riyadun wa samatun bil madhi wasina. Tujuannya supaya dipuji. Nah, itu yang berbahaya. Tuh perumahan korpri megah, bangunannya mewah, fasilitasnya, itu yang kemudian dihindari. Jangan sampai kemudian di Jawa Tengah ini kemudian kita juga memilih tuh punya masjid agung Jawa Tengah yang megah, mewah, fasilitasnya leks, tapi kemudian maaf jamaahnya hanya 1. Kalau kemudian pengajian masih insya Allah masih banyak ini ya, ini kayaknya yang disiarin di radio Dais itu ya. Nah, ini yang penting, makanya insya Allah lah ini min firqah dari bagian apa yufaqihu fiddin, yang kemudian memang yufaqihu fiddin itu biasanya tidak banyak ya, memang kelompok-kelompok sedikit itu. Mudah-mudahan kita adalah kelompok sedikit itu yang Allah ridhai, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah juga sedang mendengarkan melalui speaker luar. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya, karena ini ilmu ya Allah yang ngasih. Mudah-mudahan Allah juga yang memberikan manfaat yang banyak dan keberkahan, dan insya Allah keluarga kita doakan selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semua jamaah yang juga turut menyaksikan secara online mudah-mudahan menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.